Pemirsa yang budiman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah setia menunggu setiap suguhan dari channel Kayong TV, sebuah channel yang mengupas tentang misteri, sejarah, dan budaya. Pada suguhan video kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah dari Raja Tanjung Pura era Sukadana yang keenam, yakni Adipati Pangeran Anom. Selamat menikmati. Karena Panembahan Air Mala masih sangat muda, maka untuk sementara tahta kerajaan Tanjung Pura era Sukadana dipegang oleh saudara dari Panembahan Bandala, yaitu Adipati Pangeran Anom. Namun di masa pemerintahannya inilah pusat kerajaan dipindahkan kembali dari Sukadana ke Benua Lama atau Kota Lama di Negeri Baru Ketapang saat ini. Peperangan besar dengan pemimpin Sintang terjadi pada masa pemerintahannya. Sintang pada masa itu dipimpin oleh seorang Jepair atau Jebair, yakni sebutan untuk sebuah komunitas Dayak kuno di Sintang. Dengan dibantu oleh para penguasa dari Sekadau, Sepang, dan Belitang, Pangeran Anom mengirimkan armada laut secara besar-besaran untuk menyerang Sintang. Pecahnya perang ini berawal dari Adipati Pangeran Anom yang meminang seorang putri bernama Dayang Cili, anak dari seorang pemimpin dari Dayak Sintang. Pada saat itu, pihak calon mempelai perempuan meminta syarat berupa hantaran emas kawin berupa emas sebanyak 5 bongkol, yaitu satuan emas bakul sama dengan tael. Di tahun 1822, saat Mulur mencatat sejarah ini, menilai 5 bakul itu sama dengan 64 gulden. Kemudian singkat cerita, semua hantaran itu harus dipenuhi dalam waktu 2 bulan. Akhirnya, Adipati Pangeran Anom kembali ke ibu kotanya di Benua Lama untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia kemudian membuat emas-emas tersebut menyerupai pohon bunga, di tengahnya ditambahkannya berlian yang berukuran sangat besar. Ketika semua telah siap, Pangeran Anom lalu menghantarkan ke Sintang. Namun sayangnya, ternyata kedatangannya telah lewat waktu yang telah ditetapkan. Rupanya ia terlalu lama berada di jalan untuk menghantarkan mas kawin. Dayang Cili telah dinikahkan dengan Ria Meleh, yakni seorang putra dari pemimpin Dayak Sintang yang lain. Pangeran Anom merasa hal tersebut adalah penghinaan, sehingga ia menyatakan perang terhadap Sintang. Pangeran Anom pulang ke Benua Lama dan akhirnya mengerahkan banyak sekali armada dari negeri Benua Lama guna menyerang Sintang. Ia bersama armada perahunya melalui Sungai Kandang Kerbau menuju ke arah utara. Penduduk Sukadana dan masyarakat yang ada di alur Sungai Mendau seperti Pulau Kumbang, Sungai Paduan, alur Bandung, Teluk Batang, Mas Bangun, bahkan sampai ke Batu Ampar, Bumbun, Simpang Lidah dan sekitarnya juga ikut bergabung bersama armadanya. Penduduk sepanjang Sungai Kapuas seperti Sanggau, Tayan, dan sekitarnya juga memutuskan untuk ikut membantunya dalam penyerangan ke Sintang. Selanjutnya, armada Adipati Pangeran Anom juga menuju Sekadau, daerah Sepang dan Belitang, juga mendukung armadanya. Serangan dipimpin langsung oleh Adipati Pangeran Anom bersama Panglima Camar. Dari kubu Jebair dipimpin oleh suku Dayak yang telah bersiaga di kanan dan kiri sungai. Peperangan terjadi dari pagi hingga malam. Kemudian Putan sebagai kepala suku Dayak Sintang dapat dipukul mundur oleh Adipati Pangeran Anom. Sementara di tempat lain, Maluna yakni Panglima suku Dayak Sintang dengan pasukan yang sangat kuat dalam segi bertahan, sehingga Panglima Camar tidak dapat memukul mundur pasukan mereka yang terus bertahan. Peperangan pun berlanjut hingga malam hari dan berakhir dengan perundingan yang baik. Putan sebagai perwakilan dari kepala suku Dayak akhirnya kembali ke Sintang. Putan menyampaikan hasil permintaan dari Pangeran Adipati dan menceraikan putrinya dengan Ria Maleh, yakni lelaki yang telah dinikahkan dengan putrinya dan berencana menikahkan dengan Pangeran Anom. Namun Pangeran Anom menolaknya sebab menurutnya kemenangan dalam penyerangan ke Sintang sudah cukup untuk menegakkan harga dirinya. Selanjutnya ia memaafkan Putan dan keduanya berjanji tidak akan ada dendam di kemudian hari. Justru yang terjadi di kemudian hari adalah hubungan antara dua kerajaan antara Tanjung Pura Sukadana dan Sintang sangatlah baik, terutama dalam perkara perdagangan. Adipati Pangeran Anom memimpin dalam masa waktu yang cukup lama. Ia menguasai Sukadana dan Benua Lama. Pangeran Anom wafat dan diberi gelar Marhum Ratu karena ia sebagai penguasa pemerintahan kerajaan yang luar biasa.
Demikianlah kisah sejarah Kerajaan Tanjung Pura di masa Adipati Pangeran Anom sebagai Raja Tanjung Pura yang ke-7. Untuk kisah raja yang ke-8, Anda dapat menikmatinya di channel Kayung TV. Terima kasih, semoga selalu dilimpahi keberkahan rezeki dan kesehatan bagi para penggemar semua. Sampai jumpa dan salam budaya.